Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini, bertahan duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Allah berikan ini senantiasa dicurahkan Allah sehingga menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita mengingat kembali di saat Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat sampai di Madinah. Jadi Rasulullah di atas onta. Begitu sampai di Madinah, banyak orang-orang yang menyambut kehadiran Rasulullah, dan orang-orang kaya di Madinah waktu itu berusaha mengajak Rasulullah, di rumah aku saja ya Rasulullah. Semua orang ingin Rasulullah berada di rumahnya. Berebut tuh Pak. Sampai ada yang menceritakan bahwa rumah aku tuh lapang ya Rasulullah, kau pasti senang di sana. Begitulah kerinduan orang ketika bertemu dengan Rasulullah, disambut gitu. Jadi masalah penyambutan itu tuh, misal kita melihat Pak ya, Ustadz Abdul Somad di Malaysia, riuh orang menyambut. Nah, itulah kerinduan, penghargaan karena mereka memuliakan. Jadi yang namanya disambut itu tidak ada orang tidak senang. Kalau kita pergi ke pesta orang, Bu ya, yang menyambut kan ada tuh Pak ya, ada Pak RW, Pak RT. Cobalah tidak ada yang menyambut. Itu jadi cerita di masyarakat. Tidak bergaul dia mungkin, tidak ada orang menyambut satupun. Jadi memang penyambutan itu sesuatu yang boleh, dan itulah menjadi orang yang datang merasa dihargai. Jadi itu bagian dari akhlak Pak yang menghargai. Setelah orang semua menginginkan Rasulullah berada di rumahnya, Rasulullah tidak mau membuat orang tersinggung. Kan bingung tuh Bu, memilih di mana dia mau tidur, semua menginginkannya. Mau dibagi satu-satu tuh payah pula jadinya Pak. Jadi kata Rasulullah, biarkan ontaku ini berjalan. Di mana dia berhenti, disitulah aku tinggal. Nah, jadi tidak ada orang yang tersinggung. Macam mana membujuk onta nih Pak, kan arahlah ke rumah aku, dia tidak ngerti Pak. Jadi ini salah satu cara Rasulullah agar masyarakat tidak tersinggung waktu itu. Biarkan onta aku ini yang memilih di mana aku harus tinggal. Ah, baru diam semuanya. Tidak ada yang tersinggung jadinya Pak. Ternyata onta itu berhenti di sebuah rumah di tengah kota Madinah, tapi rumah orang miskin, bukan pula orang kaya, Pak. Yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah berlantai 2 tapi kayu. Pokoknya sangat sederhana lah. Tidak ada yang bisa untuk membantah keadaan itu. Abu Ayyub Al-Ansari langsung dia meloncat kegirangan Pak. Tidak nyangka dia ternyata rumahnya yang terpilih untuk tempat Rasulullah tinggal.
Memang badan kita ini bisa menyesuaikan, Pak. Dia dibawa senang, bisa dia. Dibawa susah, bisa juga dia. Jadi Rasulullah itu tidak ada memilih di mana tempat yang nyaman, tidak ada. Apa yang menjadi keputusan Allah, disitulah dia tinggal. Macam kami ini Bu, diundang orang misal keluar daerah. Ada daerah itu yang tidak punya penginapan. Ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di rumah warga. Bisa badan kita ini menyesuaikan rupa yang tidak terbayang sama kita. Bisa tidak tidur di bangku bengkok-bengkok. Bisa juga rupanya Pak. Bisa dia menyesuaikan. Begitu Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini, memohonlah Abu Ayyub nih Bu, ya Rasulullah, kalau kau di bawah, tidak tenang tidur kami di atas. Jadi kau di atas ya Rasulullah, biar kami yang di bawah. Kata Rasulullah, enggak, kalian di atas, aku bersama Abu Bakar di bawah. Karena kalau orang datang jadi tidak terganggu jadinya. Jadi langsung bisa ketemu, jadi kau tetap saja di atas. Jadi tidak pula Rasulullah itu haruslah dia pula yang di atas. Ini hanya masalah tempat saja. Cuman Abu Ayyub Al-Ansori tidak bisa tidur dia di atas Pak. Abah kata sama istrinya, jangan sampai setentang badan kita dengan Rasulullah. Akhirnya tidur duduklah dia di sudut rumahnya itu. Jangan sampai sejajar sama Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah di bawah kita, terus kita di atasnya. Padahal menurut Rasulullah tidak ada masalah. Jadi orang Islam itu bukan gila hormat. Ada dia boleh diletakkan penghormatan itu. Ada di satu sisi tidak ada menjadi masalah tempat di mana duduk. Saya ingat ketika Presiden Erdogan sholat Jumat terlambat datang, tidak ada disediakan tempat khusus di masjid itu Pak. Di luar itu dia sholat. Karena memang tidak ada saf lagi. Kalau kita kan ada kadang betul maka sering saya cabut tuh Pak. Misalnya khatib, muazzin kan ada tulisannya tuh Pak. Malu lah kita rasanya ada macam itu. Kalau terlambat datang di belakang, nanti kalau dipanggil maju lah kita. Kalau enggak udah jelas jadi khatib, jangan lambat-lambat datang. Nah, ini lambatlah datang buat itu langkah-langkah lah orang kan. Kalau ceramah bukan main lagi Bu, datang lebih awal dicatat oleh mereka. Ini kadang sengaja lah terlambat tuh Pak. Kita udah tahu nih kita khatib, ngapa lambat-lambat datang? Cepatlah datangnya. Nah kemudian Bu ya, Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan di masjid itu seperti ada kaplingan khusus, misalnya saf pertama itu untuk sini, saf kedua untuk ini, tidak ada. Jadi ada kalanya dimuliakan dalam sisi lain, ada kalanya tidak perlu diperlakukan khusus. Waktu Abu Ayyub Al-Ansori tidur di atas tuh ya, di sudut itu tertendanglah sama dia. Kalau bahasa kitanya wantek lah Pak, warna baju. Takut dia menetes ke bawah, dia ambilnya bajunya itu jadi korban Pak untuk mengeringkannya. Begitu takutnya ya, jangan sampai tetesan itu jatuh ke bawah mengenai baju Rasulullah. Setelah itu Pak, begitu Rasulullah di hari kedua di rumah ini, mulailah banyak orang mengantar makanan. Salah satu yang pertama kali mengantarkan makanan itu anak kecil, namanya Zaid bin Sabit. Dialah anak kecil yang pertama kali mengantarkan makanan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada makanan dari ibu. Kemudian diterima oleh Rasulullah, dipegang Rasulullah, kepalanya didoakan oleh Rasulullah. Doa Rasulullah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada agama terhadapmu. Itulah berkah doa Rasulullah kepada Zaid bin Sabit itu. Dan kalau kita ingat lagi berkah doa Rasulullah ini, makanya kita tuh Pak, minta doa ke orang, minta doa ke orang-orang soleh itu jangan sampai disia-siakan.
karena kita tidak pernah tahu Pak ya, di tangan siapa doa kita ini terkabul. Dan jangan pernah menganggap kesolehan orang itu berdasarkan pakaiannya. Kan orang ada kalau misal orang pakai baju koko, pakai sorban, nah ini berarti orang soleh nih. Belum tentu juga. Atau pakai jubah, pakai apa atau macam pakaian saya ini berarti orang soleh. Jangan sampai menilai kesolehan orang dari sisi pakaiannya. Kalau Bapak Ibu ingat lagi, dulu di Madinah itu lama hujan tidak turun. Udah berkali-kali orang sholat minta hujan, setetes pun tidak dikabulkan oleh Allah. Udah bingung ulama di Madinah, di mana kena lagi ini. Berkali-kali istiqoroh tidak dikabulkan Allah. Pas tengah malam, ulama ini dia sedang duduk di Masjid Nabawi itu itikaf, lampu kan tidak ada Pak. Nampak dia masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu di Madinah. Masuk dia ke masjid tengah malam, habis dia beruduk. Diperhatikan oleh ulama ini. Kemudian sholatlah tukang jahit sepatu itu 2 rakaat. Setelah itu berdoa dia kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Dalam hati ulama Madinah ini apa Pak? Sedangkan ulama yang berdoa tidak turun hujan, dia pula yang berdoa. Sempat itu. Ajaibnya apa Bu? Begitu tangannya turun ke bawah, turun hujan selebat-lebatnya di Madinah. Menangis ulama ini Bu. Dia selama ini nyangka amalannya udah hebat, rupanya tukang sol sepatu Pak. Yang berdoa baru hujan diturunkan oleh Allah. Diintai terus sama ulama Madinah ini. Habis sholat subuh diikuti dia dari belakang. Begitu dia tahu dia diikuti, ada apa Syekh? Kenapa mengikuti saya? Aku mendengar kau doa kepada Allah. Mendengar itu, jangan ikuti aku Syekh. Pindah dia dari Madinah itu, tidak pernah muncul-muncul lagi. Nah, jadi kalau orang kita ini kan suka menilai kesolehan orang kan dari sisi pakaian yang dia pakai Pak. Memang betul juga itu, memang kata Rasulullah apa Bu? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini suka pakaian bagus. Aku suka kuda aku bagus. Apakah aku sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi pakaian harus juga. Cuman di sisi lain rupanya tidak bisa kita menganggap remeh orang-orang yang rajin sholat dengan dandanan yang biasa. Gaya biasa aja Bu ya, apalagi kalau sempat Bapak Ibu sholat di Jepang, imam tato banyak Pak. Imam masjid di Jepang itu mantan mafia Yakuza Pak, bertato semua muka. Dan hebatnya apa Bu, kalau orang naik haji, bertato pun kita tidak ada jadi remeh sama orang di Arab Saudi Pak. Kan kita pas tawaf itu kan tato banyak orang dulu ya, tidak ada jadi masalah sama orang di sana. Kita ini kadang udah menganggap kalau kita udah rajin sholat itu tuh pasti kita masuk surga, tuh orang masuk neraka. Itu tuh yang ngeri. Padahal kalau sempat orang itu bertobat dia sungguh-sungguh, bisa jadi lebih tulus pula keimanan dia lagi daripada orang-orang yang udah lama sholat. Maksudnya kita yang udah sholat, syukurilah kita dikasih Allah keinginan beribadah tanpa harus menganggap remeh orang lain yang dia sholat dengan menggunakan pakaian yang biasa. Jadi begitu Rasulullah SAW mendoakan Zaid, kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah, kita
Ingat ketika perang Badar, Pak. Itu ada anak-anak kecil 2 orang yang mendaftar ikut perang. Satu namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, satu lagi Muawis bin Afra. Kata Rasulullah, orang tua kalian masih hidup enggak? Masih ya Rasulullah. Kalian ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah? Ingin ya Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Jadi jihadnya seorang anak remaja itu sama nilainya dengan perang di jalan Allah itu ketika dia berbakti kepada kedua orang tua. Apapun yang dikatakan orang tuanya, dia dengarkan, dia ikuti, sekalipun dia berbeda pandangan, tetap dia hormat kepada orang tua. Ini nilainya jihad fisabilillah. Karena berat, Pak. Kadang orang tua ini pemarah, kadang orang tua ini cerewet. Makanya anak yang bisa menahan, tetap dia patuh jihad fisabilillah. Kadang Bu ya, orang yang mengikuti apa kata orang tuanya, mungkin hari ini dia tidak sejalan, tapi suatu saat dia tahu inilah hikmah dari mengikut orang tua, akhirnya dia selamat. Walaupun awalnya dia tidak setuju. Ada anak laki-laki, dia sangat berbakti sama orang tuanya. Tidak pernah membantah orang tuanya. Begitu dia menikah, istrinya minta kita ngontrak aja lah. Tapi mak laki-laki ini minta tinggallah sama mak. Saya tidak ada kawan di rumah. Di sisi lain kan sebetulnya bagus kalau kita ngontrak. Tidak ada aib yang nampak. Tapi dia tidak mau membantah orang tua. Tinggal di rumah orang tua. Begitu sudah tinggal di rumah orang tuanya, anak laki-laki ini kurang penghasilannya. Jadi dia dipekerjakan emaknya di lahan karet. Kemudian dia katakan kepada menantunya, kalau ada butuh uang apa-apa nak minta sama mama. Tak mau menantunya ini Pak, masa minta-minta, kata suaminya ini, kan aku kerja sama mama, jadi apa yang kau mau minta sama. Akhirnya lama-lama Bu ya, melawanlah menantu ini. Aku pokoknya ingin kita pindah dari sini. Tapi yang si laki-laki ini tetap ingin sama emaknya. Berpisahlah dia jadinya Bu. Baru dia tahu hikmahnya. Awalnya kesal saya gara-gara emak saya berpisah aja. Rupanya baru dia tahu hikmahnya. Istrinya ini tipe yang tidak akan pernah berubah Pak. Jadi sholat tidak mau, apa tidak mau. Jadi dia coba dia untuk memperbaiki istrinya, ternyata tidak bisa. Jadi awalnya dia tidak setuju dengan emaknya, akhirnya dia tahu kenapa ini terjadi. Ternyata ini istri memang tidak akan pernah bisa berubah. Nah, dia ada orang bisa berubah, ada yang tidak. Jadi bakti anak itu kepada orang tua nilainya jihad fisabilillah karena pasti berat. Karena banyak kita ini akan berbeda dengan orang tua. Tapi kalau mengikut, pasti ada hikmah di balik. Nah kemudian, kata anak yang berdua ini, kami pandai main pedang ya Rasulullah. Makanya kami mendaftar perang ini karena kami pandai main pedang. Tidak nak, pulanglah kalian berdua. Pulanglah mereka berdua Pak. Tidak lama sudah itu emaknya yang membawa ke Rasulullah. Mereka ini memang masih kecil ya Rasulullah. Kenapa kami mengantar dia untuk berperang? Karena keahlian mereka memainkan pedang di atas rata-rata. Kemampuan mereka di atas rata-rata. Kata Rasulullah, coba tes dulu. Begitu dites main pedang, ternyata memang bagus Pak. Hampir sama orang-orang dewasa gaya mereka mainkan pedang. Ternyata sampai sekarang ini pun Bu, banyak anak-anak yang punya kemampuan lebih hampir sama dengan orang-orang besar. Baik pencak silat, baik kemampuannya memang bagus. Akhirnya kata Rasulullah, oke, kalian lulus, kalian boleh ikut perang, tapi posisi kalian di barisan belakang.
Siapa yang menyangka? Ternyata anak yang berdua inilah yang berhasil membunuh Abu Jahal, pemimpin perang orang Quraisy, panglima ya. Akhirnya terbunuh sama anak kecil, umur 13-14 tahun. Disangka orang Quraisy ini Pak, anak-anak kecil main sedang perang. Dek, sana main, sana main. Ini orang perang nih, kena kan nanti. Rupanya bisa dia menjebol ke dalam, Pak. Disabetnya lah kaki dari Abu Jahal, terjatuh Abu Jahal, Pak, dihajarnya lagi. Walaupun akhirnya tangannya puntung, Bu, yang namanya Mu'az bin Amr al-Jamuh. Dia terus perang, tangannya tergantung-gantung, Pak, dipijaknya tangan itu ditariknya, Pak, biar diputus sekalian. Itu betul lah, ternyata anak-anak tetapi mental dewasa. Zaid bin Sabit ikut pula lah mendaftar waktu perang Badar itu. Ditanya oleh Rasulullah, kau ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah? Ingin ya Rasulullah. Pulang kau ke rumah, berbakti kau kepada orang tua. Menangislah Zaid ini pulang. Mamaknya lah datang ke Rasulullah. Coba dites dia main pedang dulu ya Rasulullah. Rupa pas main pedang memang lemah, Pak. Tidak pandai main pedang. Ini pula mau ikut perang nih. Kata Rasulullah memang tidak bisa, dia tidak pandai main pedang. Cara ngangkat, cara megang aja udah payah dia. Dia memang tidak pandai memainkan pedang ya Rasulullah. Tapi hafalannya sangat kuat. Seluruh ayat-ayat yang turun dia hafal semuanya. Dia tahu kapan ayat itu turun, apa maksudnya, dia hafal semuanya. Dia pandai menulis dan kemampuannya cepat untuk menguasai pelajaran. Itulah berkah doa Rasulullah itu. Jadi suka aja kita minta doa sama orang, minta doa sama orang. Kemudian dites Rasulullah, Pak. Coba kau baca Al-Quran. Dibacanya lah di luar kepala. Apa maksud tujuan ayat itu, gimana turunnya, apa kisahnya. Disuruh Rasulullah menulis, ternyata pintar, Pak. Maka kata Rasulullah, kau aku angkat menjadi sekretaris pribadi Rasulullah, bagian penulis wahyu. Kemudian kata Rasulullah, kau bisa tidak menguasai bahasa Yahudi? 3 hari putus sama dia belajar bahasa Yahudi. Berkah doa Rasulullah, berkah kelebihan yang dikasihkan Allah kepada dirinya, menjadikan Zaid bin Sabit di umur 13 tahun menjadi penulis wahyu. Kan dahsyat dia, Pak, ya. Doa Rasulullah, keahlian yang dikasihkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu paham apa kelebihan anak-anak sendiri, mungkin agak lebih memudahkannya untuk menjadi orang sukses di masa depan. Nampak anak suka nokok-nokok kayu, ini nampak jadi tukang besok. Arahkan dia ke teknik ke teknik. Jadi paling tidak dia jadi tukang mahal nanti, Pak. Karena rata-rata orang, Bu, ya, berhasil ketika dia mengerjakan pekerjaan yang dia cintai, walaupun tidak sekolah. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting. Ada pengusaha di Pekanbaru, tamat SMP cuman, Pak, tertanggung kayaknya. Ada yang tidak tamat SD, tapi dia melakukan apa yang dia cintai. Istilah sekarang tuh, Bu, the right man, the right job. Itu sekarang di kantor, Pak. Orang-orang di Eropa kata Ibu butuh dia ijazah anak-anak Bapak Ibu. Nggak butuh dia lagi, Pak. Bisa ngerjakan ini. Kan gitu sistemnya sekarang, Bu. Disebarnya informasi di internet. Siapa yang bisa buat ini, silakan buat. Mau anak kelas 3 SD, tidak peduli dia, Pak. Dibayarnya mahal. Jadi ijazah itu hanya penanda pernah sekolah. Tapi bukan berarti bisa untuk bersaing. Pendidikan itu penting, Bu, tapi jangan sampai kita menganggap nanti kau lulus ini jadi kau pegawai negeri, lulus kau ini jadi ini itu susah. Ada pegawai pajak, Bu, ya, gaji 15 juta sebulan berhenti dia, Pak, jadi tukang kue dia di jalan. Dan itu berhasil dia sekarang, Pak.
Keluarga ngamuk sama dia, jadi PNS itu bukan mudah, mana jadi tukang kue. Dia bagi-bagi resep buat cara membuat kue, lebih bahagia dia sekarang nih. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Orang yang biasa ngurus-ngurus orang, misalnya di masyarakat nih Pak, asal ada kepentingan masyarakat sibuk dia, turun dia, tulus dia. Ini enggak apa nih, majulah jadi anggota dewan. Kan gitu Pak ya. Berarti dia memang suka nguruskan orang. Ada masyarakat masalah dia turun, ada masyarakat masalah dia turun. Itu enggak apa, naikkan dia jadi anggota dewan. Cuman pas mau naik baru dekat sama masyarakat, ini janganlah Pak. Dia kan udah mau naik, dia baru dekat masyarakat, 5 tahun hilang kemarin Pak, ada. Pas sudah mau masuk baru aktif di masyarakat. Banyak ini yang seperti ini yang paling banyak. Jadi tunjuk orang berdasarkan keahliannya, maka dia akan mengerjakannya sepenuh hati dan dia akan bisa berhasil. Kemudian Bapak Ibu, Abbas paman Rasulullah pernah ketika Zaid ini naik kuda Pak, setelah Rasulullah wafat, itu tali kekang kuda Zaid itu Abbas paman Rasulullah itulah yang memegangnya Pak. Kata Zaid, jangan paman, jangan kau yang memegang tali itu. Kata Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan ulama. Akhirnya dia itu dianggap ulama Nabi. Begitulah paman Nabi menghargai Zaid. Kemudian Zaid buru-buru turun, disalamnya paman Nabi ini, diciumnya tangannya, ditarik oleh Abbas. Kenapa kau cium tangan aku? Begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk memuliakan keluarga. Jadi kalau Bapak nampak orang mencium-cium tangan karena memuliakan seseorang, itulah bukan sesuatu hal yang salah. Ada kita nampak orang tua diciumnya tangan ulama, Pak. Itu bukan sesuatu hal yang salah, bukan tidak sopan anak muda ini. Orang tua ini menghargai ilmunya. Kalau umur mungkin orang tua ini jauh, tapi ilmu ulama muda ini tinggi. Diciumnya tangan ulama muda nih Pak, itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Tapi janganlah ustaz-ustaz macam kami ini pula Bapak cium tangannya, tidak ada berkah sama Bapak Pak. Lebih tinggilah alaman Bapak Ibu. Dia ulama Pak, dia beda nih Pak. Kalau kami ini dai namanya nih Bu. Kalau ulama itu dia berbeda Pak. Kalau dai ini cium tangannya, dia yang tambah sombongnya dia nanti. Dia kadang-kadang adalah ustaz nih Bu, mentang dicium tangannya dia lah yang mengasih-ngasihkan Pak. Dia lah yang ngasih-ngasih kan. Tak ada lah basa-basi sedikit pun bahwa kalau kita ngeri kalau diperlakukan orang macam itu, kita yang tahu. Macam Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang meninggal kena bom sedang tertib Jumat itu Pak. Ketika Habib Al-Jufri ceramah di Syria, hadir dia di pengajian tuh Pak. Dia mau ikut pengajian Bu. Apa kata Habib? Enggak, saya akan hentikan ceramah saya karena ada seorang ulama besar di sini. Justru kata dia, hati saya sedang kotor. Saya ingin mendengarkan pengajian. Itulah mental ulama, rendah hati. Tidak ada merasa ilmunya lebih banyak daripada orang lain. Nah, mental macam itu kan payah, susah. Banyak kadang kami ustaz-ustaz ini pas ceramah subuh bangun subuh Pak. Kalau tidak ceramah subuh tidak ada yang bangun, banyak juga kejadian. Masyarakat ini Bu, dia tahu dia. Kadang kita dapat cerita kalau udah ceramah dia baru hadir dia ke masjid Ustaz. Kalau tidak ceramah tidak pernah subuh muncul ke masjid. Kadang hari biasa tidak sholat dia. Ada waktu itu ingat saya imam masjid kontraknya belum diperpanjang Pak, tidak mau dia sholat jamaah. Ngapa tidak sholat jamaah? Kontrak belum diperpanjang. Jadi masalah kontrak Pak. Udah macam rumah ya. Jadi susah Pak kalau macam kami ini dianggap sebagai ulama, sangat jauh. Baru dai Pak. Kalau ulama itu udah lahir batin Pak. Mau ditengok Allah, tidak ditengok Allah, amalannya stabil. Tidak ada ngaruhnya sama dia. Kemudian
Abu Ayyub Al-Ansori berebutlah Pak dengan masyarakat yang mengantarkan makanan. Nah kalau Abu Ayyub Al-Ansori apa yang diintainya Bu? Jejak tangan Rasulullah di makanan yang dia berikan itu diintainya tiap hari. Di mana ada jejak Rasulullah dari situ dia makan. Nah, dari situ dia makan. Jadi orang-orang mengharapkan berkah itu dan Rasulullah tidak marah Pak. Rasulullah sama sekali tidak marah. Abu Ayyub memperlakukan seperti itu, di mana dari Rasulullah di situ dia makan, dia berharap berkahnya. Jadi memang bertawasul kepada orang-orang soleh dengan amalan-amalan itu Pak, pengaruhnya besar. Dengan memuliakan, ada kalau kita lihat Pak ya, kalau di pondok-pondok pesantren yang ditunggu orang tua apa Bu? Sisa air gurunya itu Pak. Nampak sisa air guru berebutlah dia meminumnya. Orang banyak kata itu tidak boleh seperti itu, sama sikapnya gulu berlebih-lebihan. Begitulah orang memuliakan pasti akan mempengaruhi kepada dirinya. Kalau sekarang ini Bu, kita itu sudah banyak penyakit gaib yang tidak terlihat. Sedangkan kita menghina orang biasa, menggunjing orang biasa saja, kata Allah, akhihi mayyitam fakaritumu, seperti memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Menghina ulama seperti memakan daging bangkai beracun lagi. Nah kita ini sekarang Bu, kalaupun kita tidak setuju dengan seorang ustadz yang menyampaikan pengajian, jangan dilawan. Makanya banyak orang kena penyakit gaib sekarang ini Bu, karena banyak makan daging bangkai orang. Saya disampaikan oleh pamannya sendiri Pak, dia punya keponakan suka betul menghina Ustadz Abdul Somad karena dia pengajiannya beda. Saking bencinya dia Ustadz Somad, sempat tidak ada hukum di Indonesia ini aku bunuh Somad nih, kata dia. Apa kata pamannya? Tragis matinya Ustaz. Saya tuh betul, pas saya cerita macam ini Bu, di pengajian, dia bilang betul kata Ustaz, ponakan saya sendiri kena tragis mati. Jadi maka banyak orang Bu, muka soleh-soleh di rumah sakit itu, tapi penyakitnya parah-parah Pak. Kenapa? Dia kalau tidak suka sama Ustaz, dia maki-maki Ustaz itu di belakangnya. Nah, kita sekarang sedang ngetren itu di Pekanbaru, Ustaz apa macam itu tuh. Nah, terlalu kalau tidak suka itu menghina, menjatuhkan dia. Sedangkan orang biasa saja kita tidak hormati, kita gunjing-gunjing dia, sama makan daging bangkai saudara yang sudah mati. Tentu lebih parah lagi kalau orang-orang yang berilmu dalam agama ini. Ini udah banyak orang kena nih Pak. Orang yang kena tidak ketemu penyakitnya, tapi makin parah aja. Karena terlalu banyak makan daging bangkai gaib nih Bu. Dia tidak terlihat, banyak makan daging bangkai. Badan berat-berat juga rasanya, diurut tidak juga hilang, dicek kolesterol bagus Pak. Tapi badan lemah, banyak makan bangkai. Makanya para sahabat tuh Bu, berharap berkah itu walaupun dari jejak tangan Rasulullah, dari air wudhu Rasulullah, dari keringat Rasulullah saja banyak yang berebut. Karena mereka sangat memuliakan. Jadi kalaupun kita tidak setuju dengan sebagian ustadz, bukan itu menjadi pembenaran untuk kita menghina dan merendahkan dia. Apa yang paling berharga di diri seorang muslim itu kehormatannya. Jadi ketika kita melanggar kehormatan orang, maka dosanya sangat besar. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang sangat memuliakan manusia, yang lebih mencari banyak kebaikannya daripada keburukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.